Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sanjayanto Nugroho, SAMM. Saya saat ini merupakan dosen tetap jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang disegerakan oleh Kemdikbudristek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen kenyataan diri dosen dalam menunjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan. Mata kuliah ini terjadi di semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Manajemen Keuangan merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 1BB-P283030. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Keuangan adalah mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep dan teori manajemen keuangan fundamental, terutama yang berkaitan dengan investasi, nilai waktu uang, penganggaran modal, struktur modal, kebijakan dividen, sumber pendanaan, dan manajemen modal kerja sebagai landasan dalam kebijakan pengambilan keputusan keuangan bagi manajemen dan juga bisnis. Perkuliahan Manajemen Keuangan diadakan secara tatap muka dan mahasiswa dapat melihat jadwal dan mengunduh RPS serta materi pada platform e-learning UPR. Metode pembelajaran bersikap aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori manajemen keuangan. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah menguasai secara konsep dan teoritis dalam mengelola bidang keuangan, memiliki kemampuan terhadap pengelolaan dan analisis berdasarkan informasi dan data keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah adalah mampu memahami konsep manajemen keuangan, mampu melakukan analisis laporan keuangan, mampu membuat keputusan investasi, dan mampu mengimplementasikan konsep manajemen keuangan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan keuangan bagi manajemen dan juga bisnis. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Keuangan ini meliputi 1. Modul atau RPS yang dapat diunduh melalui e-learning UPR. Kedua, PowerPoint, dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Keuangan ini meliputi 1. Overview manajemen keuangan, 2. Laporan keuangan, 3. Pasar keuangan, 4. Nilai waktu uang, 5. Penilaian surat berharga, 6. Return dan risiko, dan seterusnya hingga analisis penganggaran modal di pertemuan terakhir. Penilaian dalam mata kuliah Manajemen Keuangan ini mencakup 4 komponen utama, yaitu ujian tengah semester, kuis, penugasan mandiri, dan yang terakhir adalah proyek. Adapun proyek akhirnya adalah membuat business plan lengkap dengan analisis keuangan yang dapat diaplikasikan di dunia nyata. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali pada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lewat pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang keuangan yang sangat dinamis. Untuk tahapan selanjutnya, marilah kita simak video pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan yang saya lakukan berikut ini. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua. Karena ini masih pertemuan pertama, tentu dari saya minum saya ya. Oke, perkenalkan, nama saya Sanjayanto Nugroho. Saya di sini sebagai dosen mengampu mata kuliah ini, mata kuliah Manajemen Keuangan. Ya. Oke, kayaknya masih wajahnya ngantuk semua ya, mungkin karena kuliah pagi ya. Coba biar nggak ngantuk ya teman-teman ya. Nanti ketika Bapak bilang selamat pagi, semangat pagi, kalian jawab pagi, luar biasa, tetap semangat, kemudian berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, bisa dimulai ya. 1, 2, 3, semangat pagi.
pemirsa ada kelas ini ya. Jadi saya ngobrol, saya sebagai pengaku di mata kuliah manajemen keuangan ini dari pertemuan pertama hari ini ya sampai pertemuan 8 UTS. Kemudian dilanjutkan dengan partner saya. Jadi saya sendiri sini ya. Ada namanya nanti Bapak Suherman, SRB yang akan melanjutkan dari pertemuan 9 sampai pertemuan 16. Jadi kami tim teaching teman-teman ya. Oke. Berikutnya saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman di sini ya yang sudah memilih mata kuliah manajemen keuangan. Nah ini saya penasaran nih ya, kenapa kok ngambil mata kuliah ini? Mungkin ada yang mau angkat tangan sekalian kenalan ya, biar wakil teman-temannya. Iya, siapa namanya? Ya, silakan. Kenapa kok memilih atau mengambil mata kuliah manajemen keuangan? Saya memilih mata kuliah ini, di mana mata kuliah manajemen keuangan. Saya ingin mengetahui lebih dalam tentang keuangan, bagaimana menjaga stabilitas keuangan secara jangka panjang dan bagaimana kita memanajemenkan keuangan itu secara bijak. Singkatnya lebih sekali benar ya. Oke, ada lagi yang mau mewakili? Oke, Mbak, siapa namanya? Kenalkan, nama saya Julia Dewadani. Ya. Di sini kenapa saya mengambil mata kuliah manajemen keuangan? Selain tadi dari banyak pendidikan keuangan, ya, saya juga ingin berkarir di bidang yang berkaitan dengan keuangan. Kerja setelah lulus ya? Atau sebelum lulus? Saya juga Banker. Oh, kerja di industri perbankan. Mungkin ada yang sama dari jawabannya juga ya dengan sampai nanti sorry. Juliati. Panggilannya Juli. Julia benar. Oke, bagus jawabannya ya. Kenapa kok memilih manajemen keuangan? Tadi ada yang bilang mau mempelajari soal bidang keuangan, ada juga yang mau berkarir di bidang keuangan. Kebetulan sekali hari ini dua aspek ini akan kita cover teman-teman ya. Sebelum masuk ke materi, biar biar kuliah ini lebih lancar, tidak ada gangguan sampai akhir nanti. Boleh dong kita berdoa ya? Ya, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing secara mandiri ya. Berdoa, saya persilakan. Selesai. Oke, kalau begitu saya masuk ke penjelasan RPS. Oh ya, tadi malam saya sudah kirimkan di WA group ya. Saya sudah kirimkan ke RPS kita. Nanti selama 16 pertemuan, 1 sampai 8 dengan saya, 9 sampai 16 dengan Bapak Suherman. Kemudian soal penilaian dari saya 20% itu dari keaktifan dan juga menjawab kuis. Untuk kuis ya, saya akan berikan dadakan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi di pertemuan 1 sampai 7 nanti karena 8 itu tes ya. 1 sampai 7 ada kuis tanpa saya bilang sebelumnya. Saya harapkan kalian belajar dulu tentang manajemen keuangan di rumah ya. Nah itu 20% dan juga keaktifan 20% ya. Kemudian UTS dari saya, UTS tulis ya. Ada soal dari saya di pertemuan ke-8 itu untuk nilai UTS kalian 30%. Nah nanti dengan Bapak Suherman itu penilaiannya 50% berupa project. Jadi tidak ada UAS, tidak ada ujian, tapi digantikan dengan project. Mini project manajemen keuangan. Kita lihat gimana nanti dijelaskan oleh Bapak Suherman di pertemuan ke-9 ya. Sampai sini ada pertanyaan soal tata tertib dan juga RPS. Pertanyaan? Kalau kita ambil ke teman-teman ya. Saya lanjut ke materi. Oke, kita di pertemuan pertama berupa overview. Overview itu kalau ada yang belum tahu itu seperti opening, introduction ya, pengenalan manajemen keuangan secara utuh. Saya sudah beberapa kali ya, saya berdoa di program studi S1 manajemen. Nah, tadi saya bilang kan ada yang bertanya tadi, sorry. Tadi saya bertanya ada yang menjawab kenapa kok dia memilih manajemen keuangan? Ada yang bilang karena ingin mengetahui soal keuangan. Yang kedua karena ingin berkarir. Kebetulan dua hal itu masuk dalam fokus kita hari ini teman-teman. Jadi fokusnya ada dua hal ini. Yang pertama pentingnya manajemen keuangan. Kenapa manajemen keuangan harus ada? Yang kedua tugas dan tanggung jawab seorang manajer keuangan. Yang ketiga karir, ya tadi sesuai pekerjaan karir dalam bidang keuangan. Kemudian ada fungsi keuangan dan yang terakhir agency problem, masalah karir yang bisa jelaskan.
Nah, kenapa kita harus belajar manajemen keuangan? Jadi, oh ya, mumpung di sini banyak yang sudah belajar ilmu ekonomi ya. Coba kalau di ilmu ekonomi, buat apa perusahaan atau bisnis itu didirikan? Ada yang jawab. Apa gunanya sebuah bisnis itu didirikan? Kalau di ilmu ekonomi. Untuk, ya, silakan. Terus jawabannya saya terima. Tapi ada jawaban lain yang mau dibuka. Mungkin ada yang mau menambahkan kenapa bisnis itu ada, kenapa bisnis itu didirikan. Kalau di ilmu ekonomi, pernah dengar bisnis itu didirikan untuk memperkaya kulit. Pernah dengar ya? Jadi di teori ilmu ekonomi yang klasik, yang sebelum modern ya, bisnis itu didirikan untuk memperkaya si pemilik. Tapi di era sekarang, di era modern itu berubah teman-teman. Bukan untuk memperkaya pemilik, kita bisa dijawabkan tadi yang kita ya, untuk mengembangkan. Jadi nggak sekedar untung, tapi juga berkembang. Katakan punya pabrik satu, kalau bisa tahun depan pabrik tambah lagi 2, ya kan? Jadi ada sustainable ya, ada keberlanjutan. Tidak hanya satu, tapi berkembang. Jadi paham ya? Dan juga kalau di teori ilmu ekonomi klasik itu dibilang bahwa perkaya pemilik tadi, kalau di modern itu bukan memperkaya pemilik teman-teman, tapi memperkaya pemilik atau pemegang saham. Ya, karena zaman sekarang pemilik kebanyakan perusahaan besar itu bukan perusahaan yang dipegang oleh orang atau keluarga ya, tapi oleh masyarakat biasa yang memegang saham, yang membeli saham. Ada yang pernah beli saham di sini? Kalau kalian beli saham Telkom, kalian beli saham BCA, berarti kalian membeli BCA Telkom, paham ya? Jadi sekarang bukan hanya memperkaya pemilik, tapi juga mengembangkan bisnis dan kemudian meningkatkan nilai perusahaan yang bisa dilihat dari harga saham. Iya. Ketika harga saham naik, kita jual dan gain di situ, makanya memperkaya si pemilik saham. Jadi bukan pemilik, tapi pemilik perusahaan dan pemilik saham pada sekarang. Pertanyaan sama sini? Gak ada. Nah, manajemen keuangan hadir untuk mengawal hal tersebut ya. Jadi bagaimana agar perusahaan kan di perusahaan itu ada sumber daya manusia, ada sumber daya teknologi, ada sumber daya keuangan. Nah, manajemen keuangan hadir untuk mengawal hal tersebut. Gimana caranya biar perusahaan ini bisa mengatur mengelola keuangan tadi. Yang pertama, jadi inti dari manajemen keuangan itu ada sebenarnya ya, sampai kalian lulus nanti sebenarnya intinya 3 ya, bagaimana memperoleh dana. Dan juga ada dasar. Kalau kalian tahu ada 2, ada dari modal pribadi, ada dari modal kelompok, ada dari 3 ya, modal pribadi, modal kelompok, dari pinjaman ya. Itu sumber dana kalian ya, sumber dana perusahaan. Bagaimana mengelola dana? Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola aset atau aktiva. Jadi uang yang tadi didapat, uang dana yang didapat dari pinjam, jual saham, itu digunakan untuk membeli aset. Kalau aset ya, bisa tanah, bisa gedung, bisa kendaraan, bisa mesin kalau dia urusan manufaktur ya. Itu yang membuat keputusan itu kan berkeuangan ya. Dia tadi yang mencari dana, dia harus tahu dari mana. Kalau kalian pernah aktif di organisasi, pasti kan bikin proposal ya, mencari dana kan. Nah, berarti kalian sudah melakukan salah satu fungsi dari keuangan, mencari dana dari sumber dana. Kemudian bagaimana mengelola aset? Aset itu butuh uang teman-teman ya, dan uang juga salah satu dari aset. Tapi uang itu nanti kemudian jadi gedung, jadi bangunan, jadi kendaraan, tanah, dan segala macam. Kemudian yang ketiga, bagaimana membagi, saya garis bawah ya, membagi dana. Dan maksudnya membagi di sini apa? Jadi uang yang masuk teman-teman itu akan dilakukan 2 hal. Keuntungan yang masuk akan disalurkan ke 2 hal.
Yang pertama ke pemilik atau pemegang saham ya. Jadi uangnya untuk pemegang saham yang pertama. Dan yang kita sebut dengan peradangan ini dividen. Peradangan dividen. Bukan untuk pemegang saham. Jadi ketika ada keuntungan, perusahaan punya dua opsi, yaitu untuk dibagikan ke pemilik berupa dividen atau dibagikan lagi ke perusahaan. Buat apa? Buat riset, ya, buat membangun gedung baru, membangun pabrik baru, ya. Dia buat kembali lagi ke perusahaan. Nah, yang menentukan pilihan ini itu manajer keuangan, ya. Saya ulangi yang ketiga ini ya, yang pertama dari mana dana diperoleh, yang kedua mau digunakan dana itu, mau digunakan untuk apa, dan yang ketiga keuntungan mau dibagikan ke siapa, berapa persen ke pemilik, berapa persen kembali lagi ke perusahaan, dan juga semua jadi dividen, ya. Karena apa? Karena semangat tadi saya bilang berkelanjutan, karena perusahaan ingin tumbuh. Jadi nggak gini-gini aja. Kalau sekarang punya satu cabang, terus mau pengen punya 10 cabang, nah itu kan untuk membiayai itu butuh dari hasil keuntungan operasional tadi. Sampai sini ya, ada. Kalau di PDT ya, bisa membantu kita untuk bekerja mengembangkan pengeluaran, budgeting, ya, anggaran ya. Kemudian ada mencapai tujuan keuangan, meminimalisir risiko. Jadi risiko itu nggak bisa hilangkan. Risiko itu pasti ada. Kalau kita ngomongnya skala pribadi, risiko apa? Risiko tidak bisa bayar utang, dan mungkin karena kecelakaan, mungkin karena sakit ya. Tapi kalau kita ngomongnya level perusahaan, risiko terbesar apa? Bisa ekonomi global, ya. Perusahaannya oke, pasarnya oke, tiba-tiba Iran bisa menyerang Israel, perang, tiba-tiba Rusia bisa menyerang Ukraina, perang. Ketika terjadi apa terjadi? Harga naik, inflasi ya. Lalu kayak kemarin tahun 2020, pasarnya oke, produknya oke, ada virus, ya kan? Itu risiko terbesar teman-teman ya, kondisi ekonomi ya. Nah itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikelola. Ya. Jadi kalian belajar ini dan keuangan ini. Jadi intinya membuat keputusan keuangan, financial decision ya. Pak, buat itu Pak, bedanya manajemen keuangan sama akuntansi apa? Nah, itu pasti ada yang kayak gitu ya. Dulu kalau ada teman kita yang ngambil jurusan akuntansi katanya, kamu minat akuntansi karena suka uang. Padahal kalau suka uang enggak hanya tinggal akuntansi, saya juga manajemen keuangan. Sekarang pertanyaannya, lalu apa bedanya akuntansi sama manajemen keuangan, ya kan? Ya, sering berhubungan dan keduanya harus ada dalam sebuah perusahaan ya. Jadi divisi akuntansi harus ada, divisi finance harus ada, itu harus terpisah. Tidak bisa sama ya, mereka harus saling mengisi. Fokus dan tujuannya berbeda ini. Ya, jadi saudara-saudara kita, teman-teman kita di akuntansi, mereka fokusnya adalah pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan. Jadi mereka membuat laporan, intinya ya. Membuat laporan, membuat sebuah informasi yang menyediakan data. Data untuk siapa? Data yang dikumpulkan oleh akuntansi untuk siapa? Untuk pengambil keputusan. Nah, di sini masuk manajemen keuangan. Ya, manajemen keuangan membuat keputusan tiga tadi ya, keputusan memperoleh dana, keputusan mengelola aset, keputusan membagi dana berdasarkan data yang dikelola oleh teman-teman tadi akuntansi. Jadi kalau Bapak boleh kasih ilustrasi ibarat, jadi bisa diterusin mobil. Apa coba terusin mobil? Setelah belajar, pengen belajar deh, ada pengen belajar mobil nggak? Ya. Kalian pernah lihat tampilan ini ya, dashboard kalian ya? Ya, ibaratnya kalau akuntansi itu dia adalah speedometer, ya. Dia menunjukkan kecepatan berapa, atau jarak yang sudah ditempuh berapa, atau jumlah bahan bakar bensin tinggal berapa ya. Dia memberikan informasi, tapi yang mengambil keputusan siapa? Mau lanjut perjalanan, mau berhenti, mau isi bensin dulu, siapa yang membuat keputusan? Driver kan, supir kan. Nah, driver di sini adalah manajemen keuangannya.
Jadi bisa dipahami bedanya. Akuntansi adalah dashboard di mobil, sementara drivernya adalah manajemen keuangan. Akuntansi mengajukan data, mereka merumuskan strategi untuk kemudian dibaca oleh manajer. Manajer apa? Manajer keuangan untuk membuat apa? Perumusan keuangan. Selain dari keuangan ini, keuangan. Jadi kalau kalian tanya beda nggak akuntansi sama manajemen? Beda. Tapi satu lingkup ya. Tanpa akuntansi manajemen keuangan yang bisa berfungsi. Dan sebaliknya tanpa manajemen keuangan nanti sudah percuma bikin laporan keuangan ya, karena kemudian baca. Terbagi. Harap kalian sampai sini. Nah ini secara grafik ya. Jadi peran dari manajemen keuangan yang pertama cash raised from investor, jadi uang yang didapatkan dari investor ini ya. Bagaimana memperolehkan? Kalau dalam kasus di PowerPoint ini dana didapat dari investor, orang yang menginvestkan uangnya ya. Investor ini bisa pemilik tunggal, bisa juga pemegang saham ya. Banyak dari investor ya. Bisa negara, bisa perusahaan, bisa perorangan, itu investor. Dia ngasih uang, kemudian uangnya masuk ke financial manager keuangan ya. Oleh manajer keuangan, keuangan diinvestasi in firm, nomor 2, diinvestasikan ke perusahaan. Diinvestasikan untuk apa? Macam-macam, bisa beli tanah. Pak kita beli tanah di dalam kecuali itu ya, beli tanah. Pak kita beli gedung, nonton gedung, itu paham ya? Dari uang dari investor tadi ya. Kemudian kita perlu beli mesin, beli dia mesin ya. Itu nomor 2. Yang buat keputusan siapa? Manajer keuangan. Kemudian manajer keuangan makanya nomor 3 ya. Cash generated by operation. Jadi operasi tadi setelah berjalan, katakan dia perusahaan makanan, jual pentol ya. Pentolnya dijual, untungnya dihasilkan oleh operasi tadi ya. Kemudian baru masuk ke nomor 4. Nah, pakai ada dua pilihan. Reinvested, diinvestasikan pulang ke perusahaan, jadi ya kembali lagi ke perusahaan, atau dibagikan ke investor, kembali ke investor berupa dividen, bagi-bagi untung ya. Itu tugas manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan adalah perantara antara perusahaan dan pasar keuangan atau investor. Sektor itu sumber keuangan. Bisa investor, bisa dari bank, bisa juga dari pasar modal, bisa juga dari pembeli. Oke. Ini peran dari manajemen keuangan ya. Berbeda dengan akuntansi ya. Kalau pernah dapat akuntansi? Kalau akuntansi kan dia dari data yang ada, dia kumpulkan, dia bikin laporan keuangan, baca, haruskan. Setelah nanti lulus, mau jadi apa ya? Jadi apa setelah lulus kalau belajar manajemen keuangan? Banyak pilihan. Ini cuma salah 5 ya, bisa lebih dari ini ya. Yang pertama, financial analyst dan trading analyst, kerjanya di bank. Jadi dia tugasnya itu menyetujui pinjaman dari masyarakat. Masyarakat punya dana sekian, kerjaannya ini boleh nggak dia dapat pinjaman? Itu. Misalnya dia kuliahnya manajemen keuangan. Atau nomor 2, Chief Financial Officer. Kalau CEO pernah dengar ya, CEO pernah dengar ya. Kalau CEO kan dia yang tertinggi ya. Tapi biasanya di bawah CEO itu ada namanya CFO, Chief Financial Officer. Jadi dia seperti CEO, tapi dia cuma mikirin khusus soal duit. Ya, itu karir yang kedua ya, yang bisa kalian dapatkan ketika kalian nanti kuliah di keuangan. Yang ketiga, personal financial planner, perencana keuangan pribadi. Jadi siapa bilang keuangan cuma punya perusahaan, orang pribadi, mahasiswa, pekerja, karyawan juga butuh perencanaan ya kan. Rencanakan mau dipakai apa uangnya, gimana caranya biar nggak rugi, gimana caranya biar nggak kehabisan uang ya. Itu butuh juga di level individu. Makanya kalian bisa jadi yang nomor 3, personal financial planner. Pernah nggak dengar ada nasihat keuangan? Pernah dengar Safir Senduk? Belum ya, kalau pendengaran saya dia paling kenal. Udah semua ini pernah dengar. Itu salah satu bentuk ini ya. Kalau sekarang di Instagram itu ada namanya ngobrolin uang atau akun di IG. Mereka ini ya, financial planner yang merencana keuangan. Kemudian stock broker itu sama kayak sales atau marketing, tapi yang dijual bukan rumah, yang dijual bukan kendaraan, yang dijual saham. Ya. Jadi dia saham yang berhubungan dengan antara ya. Kalau saya mau beli saham atau beli saham apa? Ada perbedaan. Kalau sekarang Pak, beli saham ini digital, ini gitu ya. Itu bisa kalian berada di situ. Kemudian ada
asuransi juga bisa ya, yang semua berhubungan dengan keuangan ya, dan lain-lain. Oke, cukup sampai di situ untuk materi. Sekarang tugas teman-teman ya, tugas. Jadi di sini kita masuk ke masalah keagenan. Apa itu masalah keagenan? Kalau dalam bahasa Inggris agency adalah sebuah situasi di mana terdapat konflik kepentingan antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Bayangkan prinsipal itu pemilik perusahaan, agen adalah orang yang menjalankan perusahaan. Kalau zaman dulu, kebanyakan orang perusahaan itu kerja sendiri ya, dia bikin restoran, dia bikin kafe, dia sendiri yang kerja. Tapi zaman sekarang, biasanya yang punya uang itu nggak mau kerja, jadi dia mau mengerjakan orang lain. Dalam hal ini, dia mau mengerjakan manajer. Jadi ingat, manajer itu tidak selalu pemilik ya, manajer sama owner beda ya. Terkadang jadi satu, produsernya terpisah. Nah, owner ini prinsipal, manajer adalah pengelola ya, owner manajer. Jadi bedakan ya. Nah, dari pembagian dua hal ini ternyata menimbulkan masalah teman-teman ya. Karena si prinsipal, si owner maunya untung gede perusahaannya, gimana caranya biar memastikan bahwa yang buat saya milik. Tapi sebenarnya jangan bilang, tunggu dulu. Saya kerja keras, saya memimpin, saya mengelola, kok Anda yang senang. Yang manajer memikirkan gimana caranya dia juga punya bonus yang besar, ya kan? Nah ini gara-gara konflik ini, konflik kepentingan itu adalah yang namanya teori, ya. Dimana si pengelola dan si pemilik punya pikiran yang berbeda. Akhirnya masalah yang terjadi apa? Kecurangan, korupsi. Ya, harusnya uangnya itu bisa kembali ke kas perusahaan, tapi si manajer bilang saya kecil, saya minta mahal ya. Kayak gitu ya, tidak dia ambil untuk kepentingan pribadi, itu makanya sendiri seharusnya. Bapak ini kalian lakukan small group discussion ya, diskusi kelompok kecil atau untuk kelompok 2 sampai 3 orang. Kemudian yang pertama kalian bicarakan penyebab utama masalah keagenan, kenapa hal itu terjadi. Kemudian yang kedua, dampaknya apa untuk perusahaan? Ya, apa yang jadi masalah? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya? Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke, that's it. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin keuangan? Pas utamanya. Oke, kalau nggak ada, Bapak bisa akhiri kelas ini ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya di pertemuan kedua. Nanti untuk pertemuan kedua kita langsung belajar soal laporan keuangan. Bagaimana cara membaca laporan keuangan dari sudut pandang manajer keuangan, bukan dari sudut pandang. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.